Selamat petang, kita akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat pada saat ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di sorga, urapi hambamu dengan kuasa Roh Kudusmu supaya boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, boleh menguatkan iman kami semua, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Sepanjang minggu ini kita sudah mempelajari pelajaran sekolah Sabat dengan judul Kitab Ulangan dalam Perjanjian Baru. Dan kita sudah belajar, ada tertulis di Matius pasal 4 bahwa Yesus pada waktu dia menghadapi setan, penggodaan setan, maka dia menang karena menggunakan firman Tuhan di dalam buku Kitab Ulangan. Ada tertulis di dalam buku Perjanjian Lama, khususnya Kitab Ulangan. Kemudian mengangkat Musa dan terkutuk di sebuah pohon, artinya Yesus harus mati. Dan saat ini Rabu 15 Desember, judulnya Seorang Nabi Seperti Engkau Ini. Saudaraku yang kasih, kita mempelajari berulang-ulang Tuhan telah mengamarkan bangsa Israel supaya jangan mengikuti praktek-praktek dari bangsa-bangsa di sekitar mereka. Apa praktek-praktek yang mereka gunakan? Itu adalah kekejian bagi Tuhan. Nah, ini menyatakan bahwa sebaliknya mereka harus menjadi saksi bagi bangsa-bangsa. Nah, untuk menjadi saksi mereka harus menghidupkan satu kehidupan yang saleh, suci, kudus, dan tidak bercela. Nah, dalam praktek kekejian bagi Tuhan, di dalam Ulangan 18 ayat 12, itu di sana dinyatakan bahwa praktek yang mereka lakukan itu adalah mempersembahkan anak laki-laki dan perempuan sebagai korban dalam api, atau menjadi petenung, menjadi peramal, menjadi seorang penelaah atau seorang penyihir, pemantra, bertanya kepada arwah dan meminta petunjuk kepada roh-roh peramal atau orang-orang yang sudah mati. Itu adalah kekejian bagi Tuhan di zaman dahulu. Nah, di zaman modern ini ada kekejian bagi Tuhan. Sebelum kita selanjutnya mempelajari, yaitu apa? Ada membuat patung dan menyembahnya. Kemudian ada apa? Berbicara kepada orang yang sudah meninggal. Kemudian apa? Tidak menurut hukum seluruhnya ataupun merubah hukum. Kemudian apa? Selamat oleh perbuatan, menyatukan agama dengan politik. Kemudian memakan makanan yang haram. Kemudian apa? Menganiaya atau membunuh umat Tuhan. Kemudian apa? Mendukung atau mengizinkan homoseksual dan mengganti hari peribadatan hari Sabat kepada hari Minggu. Itu adalah merupakan pengajaran yang zaman modern ini yang merupakan kekejian bagi Tuhan. Oleh sebab itu, maka di dalam pelajaran sekolah Sabat ini, maka Tuhan dia berbicara kepada Musa bahwa mereka adalah bangsa yang kudus bagi Tuhan, dan mereka pada saat mereka mau mendengarkan firman Tuhan, maka mereka akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Dan di dalam Ulangan pasal 18 ayat 18. Jadi Ulangan pasal 18 ayat 18, firman Tuhan di sana demikian. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka seperti engkau ini. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Nah, siapakah di dalam perjanjian baru penggenapan daripada nubuat yang disampaikan oleh Musa, Nabi Musa? Nah, setelah kita mempelajari di dalam buku Kisah, jadi di dalam buku Kisah 1, Kisah 3 ke ayat 1, kemudian Kisah 3 ayat 19, kemudian Kisah 7 ayat 37, dan Kisah 6 ayat 11, maka itu menunjuk kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus yang kalau kita membaca di dalam Keluaran 20 ayat 18 dan 21, pada saat hukum itu disampaikan di Sinai, siapa yang menyampaikannya? Bapa dan Kristus berdiri berdampingan. Kemudian Kristus dia menyampaikan hukumnya di dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai 17, dan itu ditulis oleh Roh Kudus di dalam 2 loh batu. Nah, nubuatan yang menyatakan bahwa seorang nabi yang dibangkitkan
itu adalah Yesus. Oleh sebab itu mendengarkan Yesus. Makanya pada waktu Yesus lahir, dia menjelma menjadi manusia dan diam di antara kita, maka dia ditolak oleh bangsanya sendiri, yaitu bangsa Israel. Dan akhirnya keselamatan diberikan kepada semua bangsa, termasuk saudara dan saya yang sekarang ini mau menerima Yesus sebagai juru selamat. Dengarkanlah dia, ikutilah petunjuk-petunjuk seperti yang terdapat dalam firman Tuhan, seperti yang terdapat dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ini adalah buku petunjuk bagi kita, agar supaya kita boleh memiliki kehidupan yang kekal di masa ini, seperti kehidupan yang kekal yang dijanjikan pada masa yang akan datang. Saudaraku yang kasih, jikalau kita mendengarkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, Tuhan datang berbicara kepada kita lewat firman-Nya, lewat Alkitab, dan Roh Kudus yang memberikan penerangan kepada kita, sehingga kita boleh mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Dan tujuannya agar supaya kita boleh menjadi saksi Tuhan seperti bangsa Israel zaman dahulu. Seperti juga sekarang ini umat-umat pilihan Tuhan di akhir zaman, kita boleh menjadi saksi Tuhan dengan kuasa Roh Kudus untuk menghidupkan kebenaran firman Tuhan, untuk menghidupkan tabiat Tuhan yang adalah kasih. Dan pada saat tabiat Kristus sudah menyatu di dalam kehidupan kita, maka itu akan memancar kepada orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian mereka juga akan datang kepada kebenaran, dan mereka akan menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat yang sekarang ini menjadi pengantara pada Bapa. Kiranya Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Amin.